idza kana Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabur rahmah, maka pintu-pintu rahmat itu akan dibuka. Wa ghulliqatil abwabul jahannam, pintu-pintu jahannam, pintu-pintu neraka itu ditutup. Untuk ayo kita sama-sama, mumpung nih masih ada bulan Ramadan, kita jangan sampai tergoda, jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang justru membuat kita terjerumus ke dalam melakukan kemaksiatan. Tingkatkan ibadah kita dari tahajud yang awalnya 2 rakaat menjadi 8 rakaat setiap hari. Yang awalnya murojaah Quran cuma 1 halaman, murojaah sampai 1 juz per hari. Jalan-jalan ke rumah Bahlil, ada duri tapi 1 senti. Izinkan saya untuk tampil di hadapan hadirin yang baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dari mana Allah masih saja melimpahkan kepada kita semua beraneka ragam nikmat dan karunia-Nya. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat kesehatan, sehingga kita semua sama-sama dapat melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, dengan nyaman, yang insya Allah senantiasa dilipat gandakan pahala dan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, tak lupa salawat dan salam untuk Nabi kita yang paling mulia, seorang Nabi yang menjadi orang yang paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Siapakah beliau? Yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dari zaman naik onta sampai ke zaman naik Toyota. Dari zaman naik kuda sampai ke zaman naik Honda. Dari zaman Siti Khadijah sampai ke zaman Siti Badriah. Yang dimana tanpa perjuangan dan tanpa pengorbanan yang telah beliau lakukan untuk kita, terutama untuk supaya Islam itu bisa tersebar luas ke seluruh dunia, maka tanpa pengorbanan tersebut, kita mungkin sama-sama tidak akan pernah merasakan nikmatnya Islam sampai saat ini. Maka sudah sepatutnya bagi kita selaku umatnya untuk senantiasa berselawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin, para pemirsa, ayah bunda yang saya cintai karena Allah SWT, tanpa terasa bulan Ramadan sudah kita jalani selama beberapa hari ini, yang dimana di bulan Ramadan ini itu ternyata terdapat beraneka ragam kemuliaan di dalamnya. Dan bahkan salah satu kemuliaan yang berada di bulan Ramadan ini itu adalah setan-setan yang biasanya bertugas untuk menggoda manusia, yang biasanya bertugas untuk mengajak manusia melakukan kemaksiatan, itu dibelenggu oleh Allah SWT. Nah, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqatil abwabun nar wa suffidatis syayatin." Kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu akan dibuka. Wa ghulliqatil abwabun nar, pintu-pintu neraka itu akan ditutup. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Kata Nabi SAW. Bahkan di dalam riwayat lain itu dikatakan juga bahwa idza kana Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabur rahmah, maka pintu-pintu rahmat itu akan dibuka. Wa ghulliqatil abwabul jahannam, pintu-pintu jahannam, pintu-pintu neraka itu ditutup. Dan wasulsilatis syayatin, dan setan-setan itu diikat, dibelenggu dengan rantai. Hadis riwayat Bukhari. Nah, para pemirsa, para hadirin, ayah bunda yang saya cintai karena Allah SWT, ternyata dari hadis ini kita bisa pahami bahwa ketika bulan Ramadan itu datang, ternyata setan-setan yang biasanya bertugas untuk menggoda manusia, mengajak manusia kepada keburukan, untuk melakukan kemaksiatan, itu dibelenggu oleh Allah SWT, diikat, dirantai. Supaya apa? Supaya mereka tidak bisa menggoda manusia untuk melakukan amal keburukan.
ketika bulan Ramadan itu tiba. Nah, tapi kita terkadang sering menemukan sebuah fakta ya. Bahkan ada orang yang ketika bulan Ramadan itu tiba, justru dia masih saja melakukan keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang biasa dia lakukan. Padahal bulan Ramadan sudah tiba, tapi masih saja ada orang yang misalkan ngomong kasar, ngomong perkataan yang kotor, masih suka mencuri, melakukan kekerasan, pembulian, dan lain sebagainya sejenisnya. Terkadang ada juga orang yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang semisal tadi ketika bulan Ramadan itu tiba. Padahal katanya di bulan Ramadan ini setan-setan yang biasanya bertugas tadi untuk menggoda manusia itu diikat, dibelenggu supaya tidak bisa mengajak manusia kepada keburukan. Lantas kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, ternyata dari hadis tadi yang katanya setan itu dibelenggu itu ada penjelasannya. Nah, ada salah seorang ulama itu menjelaskan bahwa maksud kata setan dibelenggu di sini itu adalah setan yang berasal dari golongan manusia. Nah, kan setan ini kan terbagi menjadi dua golongan kata ulama ini. Ada setan dari golongan jin dan ada setan dari golongan manusia. Nah, yang dibelenggu nanti itu adalah setan dari golongan jin. Sedangkan setan yang dari golongan manusia itu masih saja ada dan bahkan berada di sekitar kita. Nah, dan bahkan kata ulama ini juga maksud daripada hadis ini itu adalah setan itu akan dibelenggu ketika orang yang menjalankan puasa tersebut itu menjalankan puasa sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan-aturan yang dianjurkan. Nah, maka kita tidak heran misalkan masih saja menemukan orang yang dimana ketika bulan Ramadan tiba itu masih saja melakukan amal-amal keburukan, amal-amal kemaksiatan, dan bahkan melakukan amal-amal yang Allah larang. Tidak heran, karena kan di dalam tiap-tiap diri manusia juga itu memiliki hawa nafsunya. Sebagaimana kan Allah SWT pernah berfirman di Quran surat Yusuf, Innan nafsala ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mengajak kepada melakukan keburukan. Nah, jadi tadi dikarenakan di dalam tiap-tiap diri manusia itu memiliki hawa nafsu di dalam dirinya, maka yang dimana hawa nafsu ini itu lebih condong mengajak manusia kepada keburukan. Maka tidak heran ketika bulan Ramadan tiba, walaupun setan-setan itu katanya dibelenggu, dirantai supaya tidak bisa menggoda manusia, masih saja ada orang yang masih melakukan kemaksiatan dan keburukan. Maka para pemirsa, para hadirin, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah SWT, maka oleh karena saya ingin mengajak kepada ayah bunda dan juga para pemirsa yang hadir untuk ayo kita sama-sama mumpung nih masih ada bulan Ramadan, kita jangan sampai tergoda, jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang justru membuat kita terjerumus ke dalam melakukan kemaksiatan. Mumpung nih masih ada bulan Ramadan, bulan yang katanya ketika kita melakukan amal kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Maka ayo tingkatkan ibadah kita dari tahajud yang awalnya 2 rakaat menjadi 8 rakaat setiap hari, yang awalnya murojaah Quran cuma 1 halaman, murojaah sampai 1 juz per hari. Ayo kita sama-sama tingkatkan amal ibadah kita ketika bulan Ramadan ini masih ada. Agar supaya apa? Agar supaya kita mampu menjadi la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa, di mana ketika kita berhasil menjadi pribadi yang bertakwa, maka insya Allah surga itu akan menanti di depan mata kita. Baik, para pemirsa, ayah bunda yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila di tutur kata perkataan saya ada yang mungkin kurang berkenan atau salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Karena siapa yang menyampaikan hanyalah seorang manusia biasa, bukan seorang malaikat yang tak berdosa. Barakallahu fikum. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.